Halo, how's life you guys? Apa kabar hari ini? Aku percaya Senin kalian akan jadi luar biasa sama kayak kalian yang udah luar biasa. Dan menemani kalian di Senin yang ceria, yang luar biasa ini, aku ingin menyapa kalian dalam podcast perdana Sudut Pandang bersama aku dan dia. Podcast ini akan membawa kita untuk sama-sama belajar bahwa sudut pandang kita dengan orang lain tentunya bisa berbeda tentang sesuatu. Tapi marilah, jangan jadikan perbedaan sebagai alasan kita untuk saling membenci, tapi marilah jadikan perbedaan sebagai alasan kita untuk saling menghargai dan menerima satu sama lain. Stop hating, spreading love. And kali ini tema sudut pandang adalah titik nol. Titik nol, sudahkah kalian mengalaminya? Apa itu titik nol? Titik nol itu menurut beberapa referensi yang aku dapat adalah titik awal dari kehidupan atau bisa jadi titik kembali dalam kehidupan. Nah, dalam podcast ini aku tidak sendiri berbicara dengan kalian, tapi aku akan berbicara dengan salah satu temanku, lebih tepatnya teman dari teman-temanku. Oh, ribet. Tapi lebih daripada itu, aku sangat berterima kasih kepada temanku karena dia mau berbagi sedikit pengalaman hidupnya yang aku percaya kalau kalian mendengar ini, kalian akan mendapatkan pelajaran, akan memetik hikmah berharga dan juga menemukan nilai dari pembicaraan kami melalui podcast ini. Dan dia adalah Olivia Sipastulta. Siapa itu Olive? Kita akan kenal dia dalam pembicaraan beberapa menit ke depan. Langsung saja, aku akan melakukan panggilan dengan Olivia Sipastulta. Halo, Olive. Oke. Kakak sudah? Halo, Halo. are you ready? Ready. Oke, tapi kayaknya suara Olive terlalu kecil. Kalau kecil ya. Bentar ya, Kakak. Oke, Halo. ya, Sudah? itu baru betul. Olive, apa kabar? Hai, Kakak. Sehat-sehat? Ya, Kakak. Oke. Olive sekarang ada di mana? Kita di Surabaya sih. Oh, di Surabaya, di kota pahlawan. Kota penuh kenangan. Ya. Gimana nih perjalanan hidup di tengah situasi pandemi? Apakah biasa-biasa aja atau penuh tantangan atau bagaimana? Bilang suatu tantangan juga. Ya, masih dikatakan iya sih. Soalnya semenjak COVID ini, orang-orang kayaknya punya aktivitas yang seperti biasanya tuh dong kayak menjalani akang dengan baik. Jadi kayak tidak berjalan sebagaimana mestinya ya. Ya, betul, Kakak. Oh iya. Contohnya, contohnya kayak beta punya teman sama separuh dong kerja tapi kasih yang dong dapat kasih istirahat gitu. Oh, di PHK. Iya. Wes, Ada juga yang kerja tapi gaji diturunin. Iya sih. Oh iya, Olive. Ini Iya, baru pertama juga kita ngobrol yang kita kali. baru pernah dengar suara ya. Sudah sih di Instagram pernah waktu baca puisi atau apa gitu kita pernah lihat sih. Oh iya. Ternyata kita sama-sama pecinta seni, khususnya puisi. Tapi kalau Olive kan lebih merambah lagi ya ke musik gitu. Jadi sih random sih, Kakak. Oh, random. Yang mana yang kita mau bikin ya kita bikin sih. Kalau yang kita mood ya sih. Berarti multi talent Misalkan sebenarnya. Wes, mantap. Luar biasa bisa menemukan orang-orang yang satu frekuensi. Kita mau mengajak Olive untuk, bolehkah Ketum berbicara sedikit menggunakan bahasa Indonesia gitu? Karena ada beberapa teman yang bukan orang Maluku yang tidak mengerti bahasa Maluku yang nantinya juga akan mendengar gitu. Jadi bolehlah Katong gabung-gabung bahasa gitu ya. Boleh. Lebih Sabi. sabi lah. Bahasanya anak gaul. Oke, Olive, ini kan podcast perdana Sudut Pandang bersama aku dan dia, tapi saat ini bersama aku dan kamu. Dan podcast ini punya tema titik nol. Olive, pernah dengar titik nol? Titik nol itu apa sih menurut Olive? Kalau berbeda sih titik nol itu nol itu bukan berarti yang ada kalau berbeda sih. Nol itu ada, cuman dia belum bernilai. Jadi
contohnya nol angkanya sudah ada. Ini dia gambaran menurut beta sih, nol sudah ada, angkanya sudah ada, cuman belum terisi sih. Kalau kosong itu berarti tinggal ada nilai. Oke. titik nol ini tuh pada beta tuh titik nol itu titik dimana katanya masih belum ada apa-apa ya, belum punya apa-apa. Bukan soal materi, bukan soal uang, tapi juga soal ketemu kemampuan, ketemu kebiasaan, ketemu keahlian. Jadi maksudnya tuh bagi kata titik nol itu titik dimana ketemu merasa ketemu cuma titik apa-apa. Titik dimana semua orang pada ketemu tuh bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Pasti juga pernah merasakan hal seperti itu karena Ya, semua orang pasti pernah juga. semua orang pernah diremehkan. Terus titik dimana ketemu cuma ada budaya. Titik dimana ketemu rasa paling berharga, paling down pokoknya. Dan kita rasakan yang paling pasti sekali kata. Paling enak. Jadi aku pun cerita tuh pas kita di kuliah, kita lamar sana sini pendapat, sampai teman-teman lamar, baru satu kali lamar aku udah kok pekerjaan, sedangkan kita kayak ada kemarin juga mati, terus kita kayak sempat putus asa juga, tapi kita sadar kalau dia orangnya tuh kayak down, terus kayak ada pemikiran mau bunuh diri, mau apa, kita orangnya bukan kayak gitu kan. Puji Nah, Tuhan. terus yang kita lakukan tuh saat kita down itu, kita orangnya memang selalu berdoa sih, ya gitu, tapi kita selalu doa dalam hati sih, tapi kayak duduk berdoa. Jadi saat kita down itu mari kita mandi. Jadi beta mau rumah nih, bagus tetangga dan beta. Beta di sana, kita di sana dari siang, dari siang beta mau kerja di rumah. Beta dari siang sampai malam baru beta pulang ke rumah. Kadang juga beta dinap, beta baru beta pulang. Karena cuma di beta mampu rumah saja, jadi beta bisa rasa kayak lupa semua, beta bisa ketawa dan dong, beta bisa cerita, baku baganggu. Ya, itu sih kalau beta. Jadi ya apa ya, rasanya semua orang pernah mengalami titik nol yang seperti Olive gambarkan gitu, kayak diremehkan oleh keluarga sendiri, tidak mencapai ekspektasi sesuai yang dicita-citakan gitu kan, kayak yang kok orang dapat sesuatu mudah sekali, kenapa beta susah gitu kan. Terus kayak yang beta berjuang loh gitu kan, beta juga percaya Tuhan, kenapa kok jadinya kayak gini gitu kan. Pasti titik-titik itu yang bikin orang kayak kayak mau menyerah. Orang pernah berpikir untuk menyerah, Seng? Kalau untuk menyerah, ya pasti pernah, kalau semua orang pasti pernah kayaknya. Ya. Jadi waktu itu tuh tiap ada lowongan pekerjaan tuh yang ada buka, kita sempat mau lamar lah. Kita selalu pikir, jangan lah, pasti tidak dapat terima, buang-buang uang saja, uang itu kopi ijazah, tuh malinap, tuh ongkos transport pulang balik, biaya kesehatan, foto kita lempar, foto full body, semua kita jangan lah, pada ulang-ulang kita buang enggak. Nah, kita ini membeli tentang dapat uang sah, kita pikir lagi. Karena percuma juga deh. Jadi kayak ada titik dalam ketemu kehidupan di mana ketong tahu bahwa ketong harus bayar harga. Kayak kita tahu bahwa kita harus bayar harga untuk mencapai sesuatu, tapi ternyata kayak di titik nol itu kayak titik di mana kita merasa bahwa tidak perlu lagi bayar harga, toh tidak tercapai apa yang kita inginkan gitu kan, kayak seakan-akan hidup tidak berpihak pada kita gitu. Itu semua orang pasti pernah mengalaminya, beta pun pernah mengalaminya gitu. Dan
parah banget kalau mau diceritakan. Tapi ini khusus untuk Olis, jadi untuk yang punya beta simpan aja. Oh itu saja. Terus Olis, Tapi sebenarnya itu salah kamu kan? Kalau hal-hal kayak itu sebenarnya simpel. Kita tidak kembali lah itu salah. Kenapa? Ya, kalau betul pikir-pikir orang kita punya pemikiran sendiri salah kayak percuma kita putus ini itu hal-hal yang salah. Tapi sebenarnya Iya betul. Kita sudah berdoa, kita percaya sama Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, sebenarnya tidak ada yang sia-sia gitu. Hanya kadang manusia kurang sabar saja gitu. Belum waktunya, tapi manusia sudah terlalu judgment bahwa sudah waktunya mungkin tapi kita belum mendapat apa-apa gitu. Dan akhirnya itu yang manusia sedikit kecewa kali ya sama Tuhan gitu. Nah, apa yang hal paling konkret yang Olive lakukan untuk beranjak dari titik nol? biasa sih kalau untuk polis yang sekarang bukan polis yang kemarin-kemarin. Dia tuh selalu menjadikan orang lain sebagai dia punya motivasi. Kita punya motivasi itu. Misalnya ada beberapa teman yang dulu waktu sekolah, dia ya kayak apa? Kalau bilang dia sebenarnya mana maksudnya biasa saja. Dan bukan apa-apa dong, bukan apa-apa dulu waktu sekolah. Tapi sekarang dia sukses masuk pekerjaan, ada yang jadi PNS, ada yang jadi tentara. Jadi kita langsung kayak biasa saja yang sebenarnya biasa-biasa saja bisa sekarang kayak gini. Masa beta bisa gitu. Nah, itu jadi salah satu dorongan for beta. Kalau orang lain bisa kan beta sayang gitu ya. Ya, itu sih kalau per beta Kak. Oke. Kalau bicara yang tadi kayak teman-teman kok bisa atau beta bisa gitu kan, masa dan bisa beta sayang guys. Beta pribadi sih ini juga intermezzo ya, itu pernah ada di situasi seperti itu. Jadi kayak yang dulu zaman kuliah nih ada beta maksudnya bukan siswa yang number one di kelas ya, karena ada siswa yang number one, mahasiswa yang number one di kelas. Tapi ada teman yang rasanya tuh otaknya sing sampai menurut beta waktu itu sombong sekali gitu kan. Kayak tapi pada saat kita lulus ya beta cita-cita kan jadi notaris nih pas kuliah hukum, cita-cita lulus menjadi notaris. Nah ternyata pada saat lulus karena masalah kendala dari orang tua juga, terus ada beberapa pertimbangan lainnya, beta tes PNS dan keterima gitu. Memang sekali tes doang dan sangat mudah jalannya gitu tanpa orang dalam dan lain sebagainya, tapi puji Tuhan keterima. Tapi beberapa tahun kemudian beta dapat kabar bahwa beta teman yang tadi beta bilang ini dia jadi notaris. Terus beta tuh sampai gibah sama teman-teman yang lain. What? Dia jadi notaris? Gila. Itu dulu kuliah aja bolong-bolong terus gitu kan. Males banget dia kuliah. Bisa-bisanya dia jadi notaris gitu kan. Kita yang rajin, kita yang sebenarnya masih bisa capai cita-cita itu malah tidak bisa gitu. Kayak ngerasa kayak, oh hidup ini gak adil gitu. Pernah ada di titik itu. Dan tapi ya apa ya, maksudnya balik lagi semakin dewasa manusia pasti semakin berpikir bahwa ya masing-masing orang sudah punya jalannya sendiri-sendiri yang sudah Tuhan tetapkan gitu kan. Dan beta percaya juga bahwa Olive pun mungkin pernah berpikir seperti itu, makanya Olive tidak menyerah gitu kan, atau salah? Betul kayaknya nggak bilang sama tuh betul. Nah, cuman masing-masing orang punya kehidupan kan beda-beda dan punya jalan kita beda-beda ya sekarang. Tapi ada satu hal yang kita bisa rubah dari kita diri, biar kita kecewa para Tuhan tuh sampai bagaimana lah kakaknya. Tapi setiap malam kita selalu berdoa dalam hati, kita selalu bilang dalam dekat hati Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan berjanji itu ya dan amin Pak kita. Nah sekarang Tuhan kasih kita dari sekarang
tapi kita yakin pasti suatu saat Tuhan kasih. Dan sekarang kita nanti Tuhan kasih kan. Selalu ini setiap malam kita selalu kita bilang hati kan. Aku mau belajar bekerja sekarang juga kita bilang aku muka. Amin. Jadi kayak ini kalimat itu selalu kita bilang aku kan. Apalah artinya Olive tanpa Tuhan gitu. Ya kan? Ya betul. Ya betul banget. Jadi apa ya? Selain support system yang tadi Olive bilang, kadang support system itu kalau yang beta tangkap ya dari ceritanya Olive, support system menurut Olive bukan orang-orang yang kayak cheerleaders gitu yang selalu menyemangati gitu, tapi kadang juga orang-orang yang tanpa mereka buat apa-apa, tapi track record hidup mereka atau pencapaian hidup mereka itu yang jadi support juga buat Olive gitu. Kayak yang teman-teman yang tadi Olive sebutkan, jadi ini, jadi itu, gitu kan? Betul. Kayak selain orang-orang itu mereka punya support system sendiri juga ada. Kita punya support system itu kita punya adik. Adik ada 3. Olive anak pertama. Iya, makanya itu harus anak pertama kerja, harus nabung, ya. Kamu luar biasa. Karena kalau bukan kita maksudnya siapa lah yang nanti bisa jadi kepada hari itu kan? Betul. Jadi pokoknya selain itu kita pada juga kita punya support system. Walaupun biasa kadang potong berkelahi, potong mungkin akur, tapi ya potong merasakan itu kan dong. Iya betul. Pasti kurasa sayang perdong ada. Jadi misalkan kalau misalnya ya katong tahu rencana Tuhan ke depan, katong punya orang tua, umur sampai kapan, ya mau ya bisa yang jadi wali perdong pada hari ini. Makanya mau bilang juga kita ini sedikitnya bukan nakal sih, tapi maksudnya ya yang kayak perempuan-perempuan pada umumnya yang kalem, yang diam-diam. Nah, jadi walaupun kita seperti ini, kita oleh seperti ini yang sedikit kayak nakal, yang lihat dari luarnya kayak ya tomboy, kayak tapi sebenarnya bisa orangnya tuh ya di dalam paling lembek kata. Gampang banget juga. Iya. Tertentu. Kalau beta pernah dengar ya, ada satu kalimat gini, kamu anak pertama dan kamu perempuan, kamu luar biasa. Jadi kayak Tuhan tuh ngasih kekuatan perkatong anak pertama. Ini tidak menjustifikasi orang-orang yang bukan anak pertama dan bukan perempuan ya, maksudnya. Semua orang Tuhan kasih kekuatan berbeda-beda, tapi kalau khusus anak perempuan tuh kayak berasa banget gitu, kayak Tuhan kasih kekuatan ekstra, mungkin karena tanggung jawab yang harus dipikul gitu, kayak yang one day kalau saya nggak ada orang tua, ya katong akan jadi mama, katong akan jadi sombar gitu, istilahnya orang Maluku kan sombar para ketumpu adik-adik. Jadi kayak betul-betul beruntung sekali sih, kayak misalnya kamu anak pertama dan kamu perempuan, tidak usah khawatir tentang apapun itu gitu, karena Tuhan betul-betul kasih kekuatan lebih. Itu yang beta alami sendiri sih. Dan itu juga anak pertama. Iya, anak pertama perempuan, punya 2 adik. Kita lagi ya kan? Di samping itu juga ada kita punya sahabat-sahabat yang paling setia di sini. Depan beta. Pokoknya orang tuh simpan hati pada beta cerita. Kalau memang kadang dong sering marah beta, tapi terasa itu supaya bikin beta menjadi lebih baik. Dan puji Tuhan, berkat kita sahabat-sahabat itu, beta bisa ada di titik yang sekarang ini. Beta juga bisa ada di kota ini, di kota Surabaya ini. Dan pekerjaan yang sekarang beta jalani itu sama berkat kita punya sahabat-sahabat yang mempercayai sampai di titik ini. Dan beta juga sangat berterima kasih kepada dong sama sahabat-sahabat itu, beta punya teman-teman lain. Kayaknya podcast ini mulai mengandung bawang ya. Ya. Gimana? Ya. Soalnya ketemu betanya orangnya yang terlalu kayak bergantung ke keluarga. Mana apa juga sih, soalnya kita terlalu beta dan dong sih.
Karena waktu dulu beta waktu kecil itu di Dobo tinggal karena kita punya oma. Iya. Makanya beta terlalu dekat sama beta punya mama dan beta punya papa karena beta sih dari SD sih, SD Sindong. Makanya beta sih terlalu kayak orang lain yang akur sama mama papanya, yang kayak curhat-curhat. Kita lebih curhatnya tuh ke kita punya sahabat-sahabat, punya teman-teman, jadi kita ngumpul sama-sama dong daripada kita punya keluarga sendiri gitu. Karena kita tuh sahabat-sahabat ini yang terus selalu yang kayak topang beta, terus kayak keluarga per beta gitu. Makanya beta rasa sudah dendong juga beta sudah jadi dulu tuh bikin beta tuh kayak menjadi Olivia yang sekarang yang bebas berkarya kata karya terus selalu topang mau selalu dukung. Beta bikin apa beta share ke dong bilang ya bikin sih nanti potong bantu. Terus Olivia yang jalani hari tanpa ada beban, tanpa ada rasa takut. Sekarang tuh beta kayak gitu ya kan berkembang. Jadi beta mau ini dulu, mau spoiler buat teman-teman yang dengerin podcast ini. Olive ini penyuka seni, dia salah satu sebenarnya kayak dibilang seniman juga. Dia suka membuat puisi, narasi-narasi gitu, sajak-sajak seperti itu. Terus dia juga bisa biasanya mengcover lagu bersama dengan teman-teman, dan masih banyak lagi sih sebenarnya yang Olive bisa kerjakan gitu. Itu spoiler buat teman-teman yang mungkin bertanya-tanya Olive ini siapa gitu kan. Dan buat teman-teman yang misalnya dengar podcast ini mau kenal Olive lebih dekat lagi, mau tahu kepribadian Olive seperti apa yang tadi Olive sempat gambarkan, di luarnya aja keras tapi dalamnya sebenarnya lembut gitu kan. Teman-teman boleh follow Instagramnya di Pujangga apa? Pujangga Amatiran. Itu dari nama Instagramnya saja sudah terlihat bahwa dia ini seniman gitu. Oke. Tapi masih amatiran. Iya, nggak apa-apa. Semua orang pernah menjadi amatir sebelum jadi profesional. One day Olive jadi yang profesional. Amin. Amin. Tapi walaupun orang-orang menganggap beta sudah profesional, tapi beta rasa kita masih amatiran. Kenapa beta ambil nama Pujangga Amatiran? Karena pada beta tuh di atas kata masih ada orang lain yang lebih bagus dari orang jadi apa sebenarnya kita. Makanya beta kasih nama amatiran ini karena kita selalu merasa bahwa kita sudah pernah bagus. Ada orang lain yang lebih bagus dari beta lain. Ya benar, jangan cepat puas sih sebenarnya. Jadi lanjut kan? Lanjut. Dalam podcast ini kita mau terima kasih pada beta teman-teman di Ambon yang selalu ikut beta, yang selalu ada pada beta. Kita punya teman-teman di Angkatan Muda juga yang dari awal kita bergabung dong selalu kasih beta pelajaran yang paling berharga dan ajarkan beta bagaimana cara berorganisasi gitu. Dan di sini kita terima kasih kepada kita sahabat-sahabat yang di Surabaya, yang di Jakarta, pokoknya di mana saya yang ada yang rasa kita sahabat dong, kita terima kasih banyak karena berkat dong kita bisa sampai ada di titik yang sekarang ini jadi kuat, yang ada buat pikiran yang kayak dulu pokoknya kalau sekarang tuh hal buruk yang dulu kita lakukan kita suruh bahkan di Surabaya. Mantap. Jadi kayak penting banget sih sebenarnya untuk punya support system, entah dari keluarga, untuk mereka yang beruntung misalnya punya keluarga lengkap, punya keluarga yang komunikasinya baik, ya puji Tuhan gitu, mereka bisa full banget dapat support dari keluarga. Tapi kalau untuk orang-orang yang seperti yang tadi Olive ceritakan, mungkin Olive dalam hal ini kurang begitu baik komunikasinya dengan keluarga, beta pun juga demikian gitu. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah ya, bahwa Tuhan tuh selalu kayak nempatin orang-orang yang berdampak gitu loh dalam ketemu kehidupan. Jadi buat teman-teman yang mendengar ini, please jangan jalani hidup ini benar-benar sendiri. Gitu, kayak kita memang mengandalkan Tuhan itu baik, tapi kita juga perlu untuk membangun komunikasi, relasi dengan orang-orang di sekeliling gitu, teman atau siapapun itu, karena penting banget gitu. Dan
tolong juga jangan berteman dengan orang-orang yang membawa toksik dalam ketemu kehidupan. Kayak contohnya teman-teman yang sebenarnya tidak membawa manfaat yang positif, tapi lebih mendorong katong untuk melakukan hal-hal yang negatif. Oli pernah sih punya temannya seperti itu? Pernah sih. Iya kan? Dulu sekali sih. Dulu banget, iya benar. Jadi sebenarnya kayak pergaulan yang buruk tuh merusak kebiasaan yang baik. Jadi please, buat semua kalian, pilih siapa kalian harus berteman, dengan siapa kalian harus berteman, karena itu menentukan diri kalian yang sekarang dan juga diri kalian yang di masa depan. Oke, next, Olive. Terus kakak, selain itu punya sahabat ini ada satu orang juga yang sangat berperan. Cie. Cie belum tahu tuh cie. Kayaknya kayak ini. Indra Cie. Membaca kara yang gitu. Kayaknya cie sih. Siapa sih? Jadi pacar, kita punya pacar. Apa? Dia selalu bantu kita, entah dalam, memang sih LDR sih, dia di Sorong lagi kerja. Lama sih. Oh, LDR. Dia habis SMA. Ya, jadi LDR tuh berapa tahun ini? Jadi, walaupun dia ada di, walaupun dia sebenarnya di desa, di samping desa, tapi dia tuh selalu dia punya aliran tuh selalu kita rasakan, karena dia tuh selalu motivasi kita, dia selalu dukung kita, apa yang kita minta tolong kita dia tolong. Pokoknya ya dia salah satu kita punya support system sih. How lucky you are, Olive. Oh my god. Paling suka sekali kalau ada orang yang yang punya hubungannya benar-benar hubungan sehat gitu, kayak yang saling support satu sama lain gitu kan. Kayak setiap kali dengar cerita-cerita yang kayak orang-orang dengan hubungan yang kayak saling support itu kayak berasa kayak bahagia gitu, kayak mungkin bukan beta yang menjalaninya, tapi beta bahagia bahwa kalian semua selamat dengan menjalani hubungan yang sehat gitu. Doa beta sih langgeng sampai saatnya kalian siap untuk tahap yang lebih serius lagi. Luar biasa. Jangan lupa undang-undang ya. Jangan lupa kalau butuh jasa MC juga bisa. Promosi. Oke, promosi dong. Punya pesan nggak sih kayak? Pesan. Ya, kita punya pesan per orang-orang yang pernah merasakan hal terburuk dan sampai buat terpuruk. Kita mau bilang, sejati-jatinya kata sebagai manusia, sejati-jatinya kita sebagai manusia, seburuk-buruknya kata, sejelek-jeleknya kata ku tantang dan juga kepribadian, tapi Tuhan sudah sediakan masing-masing orang. Jadi walaupun katong punya hal-hal itu latar belakang itu tuh akan ada di katong, tapi Tuhan suka kasih masing-masing orang punya berkat, masing-masing orang punya hal Tuhan sediakan di depannya. Cuma tergantung kita manusia satu mau sabar, mau menjadi itu dan bagaimana gitu kata. Iya. Jadi katong ini boleh down, katong boleh sedih, boleh putus asa. Kayak drama Korea sih, kayak it's okay to not okay. Benar? Ya, kayak lagunya Katrina Hendro juga. Ya, betul. Lagu-lagu itu. Iya. Lanjut. Lanjut. Jadi karena katong ini manusia biasa, katong manusia. Jadi mau down, mau sedih, mau putus asa, katong tetap pasti akan merasakan apa yang saya kata. Tapi di samping itu, katong harus menanamkan dalam katong sendiri bahwa Tuhan berjanji itu bakal tuh ya dan amin. Jadi jangan usah khawatir, jangan usah sedih akan hari esok. Karena suatu saat apabila katong terjadi apa-apa, itu bukan katong punya salah kayaknya. Karena manusia kan kasih berkat, kasih katong punya akal sehat, katong punya nafas. Jadi kalau misalkan
yang kita bilang tuh Tuhan sudah berkata ya dan amin kan. Kedepannya tuh teman-teman langsung jadi apa-apa, teman-teman langsung ada kerja, tapi teman-teman sendiri jadi apa-apa, jangan salahkan Tuhan, salahkan teman-teman diri sendiri. Apa tahu ada hal yang dari dalam diri teman-teman yang belum diperbaiki, belum di yang buat teman-teman sendiri tidak pekerjaan itu, tidak ada hal yang teman-teman inginkan. Benar-benar. Ya. Terus karena apa? Karena hal-hal yang ketemu di situ ketemu sih dengan beresiko. Contoh beta selalu bilang Tuhan berencana berbeda ya dan amin. Tapi kita cuma beresiko arti Surabaya untuk kerja. Karena apa? Yang biasa orang bilang tuh, you never know if you never try. Jadi kalian nggak akan pernah tahu kalau kalian tuh nggak mencoba. Benar. Jadi jalani hari itu dengan semangat saja, lakukan hal-hal positif. Terus satu nilai, jangan mudah percaya dengan orang lain. Biar dia ketentunya sama kuya, kita sering mengajarkan teman-teman untuk percaya dengan keluarga kah, sahabat kah, tapi maksudnya katong sebagai manusia harus tahu mana orang yang bisa percaya, mana yang tidak. Betul. Jadi jangan mudah percaya dengan orang lain, lakukan hal yang bikin teman-teman nyaman, jangan bikin hal atau kerjakan hal yang bikin teman-teman nyaman, karena itu nanti bisa bikin teman-teman juga rasa nyaman. Jadi kayak ini ya, yang kayak tadi Olive bilang, because kalau you never know if you never try. Itu kayak disederhanakan kayak ora et labora kayak gitu ya. Kayak aku berdoa nih ya, tikam lutut nih, sujud nih, sholat nih misalnya, doa syafaat ataupun doa apapun tengah malam ya, kayak istilah zaman sekarang kayak bahasa pujangga kayak di sepertiga malam gitu doa. Tapi harus ada laboranya juga, harus ada kerjanya juga gitu kan. Kayak Tuhan kasih katong hikmah. Berdoa dan bekerja. Ya betul. Jadi kayak harus ora et labora, berdoa dan bekerja. Jadi jangan cuma berdoa minta Tuhan turunkan berkat, tapi kita nggak menjemput berkat gitu, sama aja mubazir gitu. Lanjut kali. Jadi kita juga mau bilang ke teman-teman dong, katong kalau jadi orang tuh harus orang yang berani ambil risiko. Kalau kita sih kita punya prinsip itu harus berani ambil risiko. Dan coba hal-hal yang baru. Coba hal-hal baru dengan keyakinan kalau katong bisa. Sebab katong ini manusia nih, kalau katong gagal, katong coba lagi. Kalau katong gagal, katong coba lagi. Dan kita coba lagi itu akan tergantikan dengan kata ayo kembangkan lagi. Mantap. Karena itu artinya katong sudah coba lagi, kita mencoba hal itu lagi. Jadi katong menambahkan hal yang katong sudah coba itu menjadi lebih besar lagi, lebih bagus lagi. Dan orang-orang bisa lihat bahwa anak ini dia ini bisa ulang-ulang hal itu lah, tapi dia hal itu dia sediakan, tapi dia mau mengembangkan akan menjadi lebih baik lagi. Jadi kayak karena kita yakin gimana lah? Kayak beta nangkepnya ya buat temen-temen yang dengerin ya. Kayak pernah ada satu kalimat gini, break your limits. Jadi kayak kadang ketika teman-teman bilang nih, teman-teman klaim sudah berusaha, sudah berjuang mati-matian, habis-habisan, jor-joran deh, tapi belum terwujud, belum tercapai. Itu artinya bahwa Tuhan tahu bahwa limitnya teman-teman belum di situ. Itu masih bisa lagi, lebih lagi, usaha lagi gitu, kayak masih bisa lagi, coba lagi sampai betul-betul limitnya teman-teman tuh tercapai dan betul-betul sampai di apa yang teman-teman capai. Nah, menarik dari apa yang kata Olive tadi, kalau udah sampai di kata udah ketemu nih, baru kembangkan lagi gitu. Jadi kalau intinya udah naik level ya, belajar lagi chapter yang baru gitu kan. Jadi kayak gitu sih, kayak hidup itu semenarik itu gitu loh, kalau teman-teman kita semua mau berusaha gitu, jangan stagnan gitu ya Olive ya. Karena dia tuh
karena kita yakin, percaya, sangat-sangat percaya bahwa Tuhan tuh sama akan pernah kasih yang betul. Antua kalau coba tetap antua punya cara katanya bisa lewat Tuhan. Bukan melalui orang lain bisa saja, atau dengan menjadi sendiri. Ya, betul sekali. Jadi Tuhan tuh selalu dukung katong dengan hal-hal yang begini. Jadi katong tuh kayak katong merasa bisa, katong merasa mampu dengan apa, kita Tuhan pasti jalan baik, Tuhan lancarkan apa. Walaupun memang kadang ada sedikit masalah, tapi itu cara Tuhan for katong menjadi pribadi yang lebih baik lah. Jadi kayak di Alkitab ya, kayak pernah bilang pencobaan-pencobaan yang kamu alami hanyalah pencobaan biasa dan tidak melebihi dari kemampuanmu. Kalaupun Tuhan mengizinkan kamu dicobai, maka Ia akan memberi jalan keluar. Jadi kayak there is a will, there is a way. Kalau kamu ada kemauan, pasti ada jalan gitu. Jadi kayak untuk kalian semua yang dengerin podcast ini yang ada di titik enough, hampir nyerah karena ngerasa sudahlah, cukuplah gitu, susah mau berjuang lagi, cukup sudah, sampai jua gitu kan. Please, titik nol itu kalau menurut Olive kan titik nol tadi itu sebenarnya bukan titik kosong, sebenarnya udah ada gitu, cuman tinggal dikasih nilai saja gitu. Kayak kalau menurut sudut pandang beta nih, kayak sudut pandang beta tuh titik nol itu sebenarnya hanya bicara tentang kalian jenuh melakukan sesuatu. Jadi please buat kalian semua yang dengerin podcast ini, ketika kalian ada di titik jenuh, yang tadi Olive bilang, ayolah belajar coba hal-hal yang baru. Ya kan? Saya kalian jenuh nih, di rumah aja, belum dapat pekerjaan gitu. Cobalah expand ke bisnis kecil-kecil lain gitu kan. Sekarang kan di TikTok, di Instagram kan ada banyak resep-resep jajanan ringan yang enak, yang menguntungkan. Coba aja dibikin gitu, siapa tahu kalian bakal jadi juragan pisang goreng nih misalnya, juragan martabak misalnya, ya kan? Bisa saingan sama anak presiden. Jadi intinya jangan menyerah, tetap harus semangat dan tetap harus berusaha. Putus asa boleh, kata Olive tadi, karena katanya cuma manusia biasa, tapi jangan stop di situ, harus terus berjalan, ya kan Olive? Betul, Kak. Jadi Olive, thank you so much. Terima kasih banyak-banyak. Dan paling banyak-banyak para Olive mau berbagi tentang hal-hal yang sebenarnya intim, maksudnya pribadi gitu. Tapi Olive mau share untuk teman-teman dengar. Beta bersyukur sekali bisa sharing sama Olive. Beta bisa tahu caranya Olive nih untuk mengatasi titik nol dalam kehidupannya Olive seperti apa. Dasar dari semua usaha Olive sebenarnya cuma Olive percaya sama Tuhan, dan I'm so blessed Olive untuk kenal sama Olive, untuk dengar ceritanya Olive. Terima kasih sudah menjadi tamu pertama di podcast perdana ini. Apa juga sih? Terima kasih banyak-banyak gitu. Maksudnya luar biasa sekali. Kita dapat banyak pelajaran dari Olive. Meskipun Olive secara usia terpaut beberapa tahun di bawah beta, tapi ternyata pengalamannya Olive itu berharga sekali. Bisa jadi suntikan semangat buat pribadi beta juga, dan tentunya jadi suntikan semangat buat teman-teman yang saat ini sedang mendengarkan podcast ini. Oke Olive, terima kasih banyak-banyak ya Olive. Ya, sama-sama Kak Tari. Tuhan memberkati Olive, sukses selalu. Sampai ketemu di Surabaya, di Dobo, atau dimanapun itu. Amin. Sampai ketemu dengan dalam project-project selanjutnya. Siapa tahu kita bisa collab. Oke, mantap. Bisa diatur itu Kak. Mantap Olive. Oke Olive, terima kasih banyak ya Olive. Ya, Kak. Dadah Olive. Tuhan berkati. Selamat juga. Ya. Dan itu tadi pembahasan bersama dengan Olivia Sipasulta dalam podcast Sudut Pandang bersama aku dan dia tentang titik nol. Kami berharap ada nilai yang bisa kalian petik, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.